Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahyani dengan NIM 2286230049. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai hasil proyek Citizen kami yang berjudul Analisis Etika Komunikasi Publik dalam Ucapan Kontroversial Pejabat Pemerintah di media sosial. Berikut pemaparan proposal penelitian yang sudah kami buat. Yang pertama berkaitan dengan bab 1 yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi publik secara signifikan di abad ke-21 pada saat ini. Media sosial kini menjadi ruang utama bagi pejabat pemerintah dalam menyampaikan informasi, membangun citra, sekaligus menjalin kedekatan dengan masyarakat. Namun, perubahan ini tidak hanya membawa peluang tetapi juga risiko komunikasi. Seperti yang disampaikan oleh Marpaung dan Sajali 2025, media sosial telah menjadi arena baru bagi politik ujaran kebencian yang dapat mengancam kohesi sosial jika tidak disertai kesadaran etis dalam berkomunikasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa di era digital, setiap pernyataan pejabat publik memiliki potensi yang besar untuk menimbulkan reaksi sosial yang luas, baik positif maupun negatif. Dalam konteks komunikasi politik modern, ucapan atau tindakan pejabat publik di ruang digital seringkali memicu kontroversi akibat pelanggaran norma kesopanan dan etika politik. Menurut Putra dan Herawati 2025, menyoroti kasus kontroversi dakwah Gus Miftah di Magelang yang menunjukkan bagaimana satu pernyataan di media sosial dapat membentuk opini publik negatif terhadap figur publik keagamaan. Hal serupa juga dijelaskan oleh Hatimah 2024 yang menemukan bahwa debat calon presiden 2024 diwarnai oleh praktik komunikasi yang menyinggung dan juga manipulatif, sehingga menurunkan kualitas wacana publik. Fenomena-fenomena tersebut menegaskan pentingnya penerapan prinsip etika komunikasi dalam setiap bentuk interaksi pejabat publik, terutama di ruang digital. Kemudian masuk kepada identifikasi masalah. Pada penelitian ini terdapat 3 identifikasi masalah. Yang pertama, etika komunikasi publik pejabat pemerintah di media sosial belum diterapkan secara konsisten, sehingga masih sering muncul pernyataan yang menimbulkan kontroversi dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Yang kedua, masyarakat belum sepenuhnya memahami batas antara kebebasan berekspresi dan etika komunikasi publik yang menyebabkan munculnya pembenaran terhadap ucapan pejabat yang tidak sesuai norma. Kemudian yang ketiga, belum dilakukan analisis mendalam mengenai implikasi ucapan kontroversial pejabat pemerintah terhadap kepercayaan publik di Kota Serang, sehingga dampak sosial dan politiknya belum tergambarkan secara jelas. Kemudian masuk ke dalam rumusan masalah. Yang pertama ada apa bentuk pelanggaran etika komunikasi publik yang muncul dalam ucapan kontroversial pejabat pemerintah di media sosial. Yang kedua, bagaimana persepsi masyarakat Kota Serang terhadap etika komunikasi publik pejabat pemerintah di media sosial. Kemudian yang ketiga, bagaimana implikasi ucapan kontroversial pejabat pemerintah terhadap kepercayaan publik di Kota Serang. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi bentuk pelanggaran etika komunikasi publik yang muncul dalam ucapan kontroversial pejabat pemerintah di media sosial. Yang kedua, untuk mengetahui persepsi masyarakat Kota Serang terhadap etika komunikasi publik pejabat pemerintah di media sosial. Yang ketiga, untuk menjelaskan implikasi ucapan kontroversial pejabat pemerintah di media sosial terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kemudian manfaat dari penelitian ini yaitu ada yang pertama manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam memperkaya kajian mengenai etika komunikasi publik dan dinamika komunikasi publik di era digital di Indonesia.
Dan juga penelitian ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kemampuan berpikir kritis dan analitis, baik bagi peneliti maupun mahasiswa ilmu komunikasi dalam memahami secara lebih mendalam berbagai fenomena yang berkaitan dengan perilaku komunikasi pejabat publik di media sosial. Kemudian ada manfaat praktis. Yang pertama bagi lembaga pendidikan. Penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi perguruan tinggi dalam merancang kurikulum dan program pembelajaran yang menekankan pentingnya etika komunikasi publik, literasi digital, dan juga tanggung jawab sosial pejabat publik. Kemudian untuk masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat membuka ruang dialog dan kesadaran kritis masyarakat terhadap pentingnya etika komunikasi di ruang digital. Masyarakat diharapkan mampu menilai secara objektif dan bijak ucapan pejabat publik di media sosial, serta berpartisipasi aktif dalam membangun budaya komunikasi yang santun dan bermoral di lingkungan sosialnya. Kemudian bagi mahasiswa, hasil penelitian ini dapat menumbuhkan kesadaran etis dan literasi digital yang kritis, sehingga mahasiswa dapat terdorong untuk menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, beretika, dan menjadi agen perubahan dalam menjaga kualitas komunikasi publik di masyarakat. Kemudian bagi jurusan PPKN sendiri, penelitian ini memberikan manfaat pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan serta ilmu komunikasi, terutama dalam memperkaya materi pembelajaran tentang etika, komunikasi publik, dan tanggung jawab sosial pejabat negara. Temuan penelitian ini juga dapat dijadikan studi kasus kontekstual dalam pembelajaran kewarganegaraan atau komunikasi politik yang berkaitan dengan isu-isu aktual di media sosial. Selanjutnya pada bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama ada etika komunikasi. Etika merupakan seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang menjadi pedoman dalam menentukan benar atau salahnya perilaku manusia. Sedangkan komunikasi dipahami sebagai proses interaksi antara individu untuk menyampaikan gagasan, perasaan, atau informasi dengan tujuan memperoleh pemahaman dan umpan balik, yang dalam pelaksanaannya perlu disertai dengan penerapan etika agar tercipta komunikasi yang baik dan efektif. Kemudian yang kedua ada kontroversial. Kontroversi merupakan suatu hal yang menimbulkan perdebatan, perbedaan pendapat, serta menarik perhatian luas dari masyarakat. Dan biasanya kontroversi dipandang sebagai sesuatu yang bersifat negatif, menurut Kurniawan dan kawan-kawan 2022. Kemudian yang ketiga ada pejabat pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, menjelaskan bahwa pejabat publik merupakan orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. Pengertian ini menekankan bahwasannya aspek penunjukan formal dan tugas yang diberikan yang bertujuan untuk memastikan bahwa individu tersebut bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyediaan informasi publik sesuai dengan prinsip keterbukaan. Kemudian ada media sosial. Menurut Turnip dan Siahaan 2021, media sosial merupakan sarana berbasis daring yang digunakan untuk bersosialisasi dan berinteraksi antar individu, memungkinkan manusia berkomunikasi tanpa batasan ruang dan waktu. Melalui media sosial, setiap orang dapat berhubungan dan berinteraksi dengan siapapun di berbagai belahan dunia kapan saja. Kemudian ada penelitian yang relevan. Di sini kita ambil contoh menurut Rampen dan Gultom 2024 yang berjudul kontroversi mengenai konten berita pejabat publik di media sosial. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menelaah bagaimana hasil pengeditan video oleh warganet dapat mempengaruhi pandangan dan respon masyarakat, serta meninjau aspek etika komunikasi yang berkaitan dengan proses tersebut.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode studi kasus, menggunakan kuesioner kepada masyarakat. Kemudian hasil dari penelitian ini yaitu konten kontroversial yang muncul akibat pengeditan video oleh warganet tersebut berpotensi kuat menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Kemudian masuk kepada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang berfokus pada penyajian data dalam bentuk narasi, pemahaman mendalam terhadap konteks sosial, serta penafsiran makna dari pengalaman yang dialami oleh para informan penelitian. Menurut Moleong 2017, mahasiswa tidak hanya dilihat sebagai responden, tetapi sebagai subjek yang aktif dalam membentuk makna sosial berdasarkan pengalaman, lingkungan, dan pandangan pribadi mereka. Kemudian ada tempat penelitian yang dilakukan oleh penelitian ini yaitu dilakukan di Kota Serang, Provinsi Banten. Kota Serang ini dipilih karena merupakan ibu kota provinsi sekaligus pusat aktivitas pemerintahan daerah yang menjadi ruang interaksi langsung antara pejabat publik dan masyarakat. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Yang pertama wawancara. Dalam wawancara ini, informan menjelaskan secara lebih luas dan bebas mengenai persepsi mereka terhadap fenomena dinasti politik, sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih kaya, mendalam, dan juga kontekstual. Kemudian ada observasi. Observasi ini membantu peneliti memahami konteks sosial tempat informan berada yang tidak dapat sepenuhnya tergambar dari hasil wawancara. Dan kemudian ada dokumentasi, yaitu digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi, serta sebagai alat verifikasi kebenaran informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Itulah hasil pemaparan dari proposal penelitian kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.